popularitasnya kaum Marhen ini tadi Bung, atau juga Marhenisme sebagai sebuah ajaran politik gitu Bung. Apa sih sebenarnya asumsi dasarnya dari Marhenisme ini Bung? Ya, kalau kita lihat dari Marhenisme atau Marhen sejak Soekarno itu kan, Soekarno itu kita bayangkan tadi ya, dia ketemu Marhen ini, petani ini di Bandung ini tahun 1920-an. Jadi ini awal abad 20 ya. Yang di situ Soekarno melihat bahwa oh, di Indonesia berbeda dengan negara maju itu yang lebih dominan itu, yang lebih banyak jumlahnya itu adalah orang-orang seperti Marhen ini. Jadi yang mengerjakan sesuatu dengan tenaganya sendiri, tidak bekerja untuk orang lain, tapi juga tidak mempekerjakan orang lain, itu yang lebih dominan dibanding katakanlah proletar ya, katakanlah buruh. Seperti makanya di Eropa ketika industrialisasi sudah makin merajalela, yang kemudian menumbuhkan kelas buruh secara masif di Eropa. Nah, Soekarno mengidentifikasi bahwa bukan proletar yang dominan, tapi kaum Marhen lah yang dominan di Indonesia. Paling tidak di zamannya Soekarno itu ya. Jadi itu yang menjadi dasar kemudian, oke, kalau ternyata yang lebih dominan itu adalah kaum Marhen, maka politik, agenda pembebasan itu juga perlu dimulai dari Marhen untuk kemudian juga membebaskan kaum Marhen ini menjadi lebih lebih merdeka, lebih baik kondisinya gitu ya. Nah itu mungkin yang asumsi yang pertama ya. Nah yang kedua juga ada secara implisit ya pandangan bahwa oke, Marhen ini besar dan signifikan, oke, tapi juga Marhen ini semacam diasumsikan kira-kira ya akan jadi Marhen seterusnya gitu, Bung. Jadi mereka yang bekerja mandiri ya dengan tenaga keluarganya sendiri itu akan bertahan seperti itu terus gitu ya. Tidak mengalami perubahan, sehingga makanya tadi agenda politiknya ya fokus ke mereka bagaimana mengubah kondisi mereka itu menjadi lebih baik ya. Kalau dalam narasinya Soekarno tentu saja Marhen ini dibenturkan ya dengan misalnya kolonialisme, kapitalisme, atau imperialisme yang itu menjadi musuh-musuhnya kaum Marhen itu.